Kebahagiaan itu adalah absolute good cirinya. Absolute good itu kebaikan puncak. Itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua. Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, katanya Farabi, sebenarnya kan sasaran tembaknya cuma satu. Kamu pengen bahagia. Entah kamu sadari apa enggak. Enggak ada orang yang nyari susah selama dia masih waras. Kecuali enggak waras. Cita-citamu apa? Saya pengen stres, Pak. Enggak ada. Semua orang pengen bahagia. Saya pengen depresi, Pak. Enggak ada. Saya pengen gila, Pak. Enggak ada. Setiap orang secara fitrah, dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia, selesai. Dia tidak ingin apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolute good. Kebajikan puncak. Itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar. Itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar, kamu ingin bahagia. Oke, dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi ini kan untuk biar kita bahagia. Allah ingin kita senang. Makanya Allah ngasih banyak fasilitas yang cocok untuk kita hidup. Kan bumi dan isinya ini kan pas banget untuk kita hidup. Kenapa sih kok Allah sempet-sempetnya ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita? Karena Allah ingin kita bahagia. Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau ada yang kurang kok ndak ada, biasanya karena pokal kita sendiri. Tapi Allah menyediakan full. Dan nggak ada bayarannya, gratis. Kalian dikasih tangan cuma dua, dikasih kaki dua, dan itu pas. Dan dikasih akal. Akal itu kan luar biasa, nggak ada hewan yang dikasih akal selain manusia. Jadi ya kan kita kan hewan jenisnya, hewan yang berpikir. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih, kamu sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Kamu sebenarnya sedang menyinggung perasaannya Tuhan. Sudah dikasih macam-macam kok kamu masih bete. Kamu masih galau. Itu yang bikin kemarin waktu kamu kecil, waktu kiai-kiaimu bilang, selalu bilang bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nikmatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun, ya mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau di persentase, mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%-nya. Nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapat dari Allah. Silahkan kamu tulis nanti pulang dari sini, sebenarnya problemku itu apa sih? Tesis yang tidak selesai-selesai, atau skripsi yang tidak mulai-mulai, atau apa. Itu ke problem-problemmu kan seputar-seputar itu aja. Pacar yang nggak dapat-dapat, atau yang sejenis itu kan. Lu itu kalau di persentase dari 100% variabel hidupmu, paling tidak ada 10%-nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa mandi seger, masih bisa minum teh manis, masih bisa. Banyak orang yang manis saja nggak boleh, teh juga nggak boleh. Air putih banyak-banyak nggak boleh. Ya kan? Tidur nggak bisa. Ngerokok padahal pingin nggak boleh. Banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah, itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farabi, tidak. Allah menciptakan kita untuk bahagia.
maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh. Saya bete, saya galau, aku lagi ndak mood, aku lagi... Padahal apa sih yang nggak dikasihin Allah padamu? Tahsilus sa'adah. Jadi capailah kebahagiaan, biar Allah seneng. Kayak kalian itu loh, kalau ngasih seseorang, bantu seseorang, dan yang dibantu kok terus, alhamdulillah sampai bantu sekarang hidupku beres, aku urusanku selesai semua. Yang bantu kan juga seneng. Tapi kalau kamu bantu orang, yang dibantu merengut, terus sumpah, terus iya sih, terima kasih dibantu. Tapi yo masalahku masih banyak, itu yang bantu juga jadinya nggak enak hati. Jadi bahagialah. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Tidak usah terlalu dipikir masalahmu yang hanya 10-5% itu. Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu. Kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Kan sekarang biasanya yang bikin kamu sumpek kan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak nemu-nemu Pak. Ya sudah, kalau nggak nemu ya nggak usah dicari. Oh nggak nemu, dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai ya sudah, ditunggu aja. Sopo ngerti dapat surat peringatan. Loh ya kan? Kalau dapat surat peringatan kan nanti gerak sendiri. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga rumusnya dari tahsilus sa'adah, semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak, kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A, Pak. Oh itu iya, nilaimu A, tapi hati-hati. Dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4. Orang anggap kamu pinter. Padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi, pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, landat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, nggak apa-apa itu Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Iya. Kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini. Tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin. Saya jujur Pak, tapi kok sumpah gini hasilnya Pak? Kok malah rumit hidupku? Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru.
Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat. Orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Ini dimensi praktis yang kemarin tidak ada di Plato. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak. Kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus. Tapi yo, kamu puasa kalau pas lagi ada masalah. Sholat tahajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Babinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya. Tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Nanti detail pemahamannya di belakang. Tapi ini penting. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu ingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Saya ngerti Pak, caranya jadi wali, biar disayang Allah, biar ya nggak pentingnya. Kamu mungkin belajar Rumi dari Cak Kus, belajar filsafat tiap minggu, belajar hikam selapan sekali itu kan, tiap Selasa apa itu. Kamu tahu dan sadar, waktu ngaji itu kan kamu manduk-manduk. Iya ya, memang kayak gitu, selalu gitu. Tapi keluar dari sini, ndak jalan. Kamu ndak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu. Dan itu sumber masalah. Kenapa kamu nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Karena ideal yang ada di kepala dan hatimu ternyata tidak nyambung sama praktek hidupmu sehari-hari. Maka jadi masalah. Kalau menurutmu rokok itu jelek dan kamu tidak bisa meninggalkan rokok, itu kan siksaan luar biasa. Sambil ngerokok kamu, aduh ini sakit jantung ini. Sambil air nggak menikmati. Iya kan, tidak nyambung, kamu tidak bahagia. Mending kamu anggap serokok ini bermanfaat, bagus bagiku, tidak tahu buat orang lain. Pokoknya bagiku bagus, itu lebih enak rasanya rokok. Tapi kalau sambil ngerokok kamu nonton gambarnya itu, aduh, merokok bisa membunuhmu, wah mati ya. Jadi sambil ngerokok kamu mati ini kan itu. Iya. Jadi tidak nyambung. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau tidak ya kamu tidak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Kalau menurutmu mahasiswa itu wajib punya pacar dan kamu tidak punya pacar, itu kan siksaan luar biasa. Mending kamu punya ideologi tidak usah pacar-pacaran dulu, itu malah nyaman. Kamu tidak galau, nggak punya pacar, nggak masalah. Memang aku tidak ingin punya pacar. Itu untuk nutupi yang nggak laku. Jadi dalilnya ngono wae. Jadi saya ideologinya beda, nggak setuju pacar. Ya kan? Lo kebalikannya, kalau kamu sudah matok, nggak pingin pacaran, tapi kok ya jatuh cinta, itu kan ya siksaan luar biasa. Atau kamu nggak pengen punya pacar, kok terlanjur punya pacar, itu juga siksaan.
Pengen punya pacar, nggak punya pacar, jual siksaan. Ideal yang di kepala dengan prakteknya nggak nyambung. Jadi jangan seneng-seneng kamu ilmumu tambah banyak tiap minggu, tiap bulan. Kalau kebenaran dan kebaikan sudah jadi referensimu, tapi tidak jadi targetmu, nggak jadi sumber perilakumu, itu juga ada jarak. Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang. Jadi mending orang nggak ngerti apa-apa, lebih nyaman. Tapi semakin luas ilmumu, pertanggungjawabannya semakin panjang, termasuk secara individual. Nah, jadi kalau memang merasa, wah berat ya Pak, besok nggak ngaji lagi, nggak apa-apa. Tambah pinter, tambah sumpek ternyata Pak. Ya, oke. Cuma kalau nggak ngaji, ya kualitas hidupmu nggak akan meningkat. Problemnya di situ. Jadi biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan. Sambil ditegesin itu. Karena hidup itu kan memang harus begitu. Ya diterima aja misalnya pacarmu jelek, ya sekarang jelek dulu Pak, tapi tidak apa-apa besok. Bisa naik lah. Dulu kan gitu hidup itu step by step. Oke. Dan kadang-kadang kita kan suka menipu diri kayak gitu. Jadi pacarnya biasa-biasa dibilang kamu yang paling cantik. Nah itu membohongi diri dan membohongi pacarmu. Mending kamu bilang kamu tidak paling cantik, tapi ya kamu yang mau sama aku. Yang lebih cakep tidak mau. Itu lebih realistis, tidak apa-apa. Daripada kamu membohongi diri dan membohongi orang lain. Itu kan kebohongan publik, kamu bisa dituntut. Oke. Terus, ya, kebalikannya rumus yang di atas, maka saat orang tidak ingin bahagia atau tidak terlalu ingin bahagia, maka yang ia lakukan pasti jelek, pasti buruk. Kalau ada orang, enggak, aku pengen rusak, aku pengen kacau hidupku, aku pengen tidak bahagia, itu pasti yang dia temukan hanya kejelekan. Itu kebalikannya teori yang di atas. Maka tidak usah merasa bersalah kalau kamu cita-citanya pengen bahagia. Hati-hati, biasanya yang muda-muda yang masih bergairah pengen alternatif. Cara berpikir alternatif. Ya boleh, cuma hati-hati kalau ujungnya bukan kebahagiaan, katanya Al-Farabi, yang kamu temui di jalannya itu barang-barang jelek. Nanti dipahami di belakang kenapa bisa begitu. Terus, kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika jiwamu termanifestasikan, kayak di Plato kemarin, jiwamu terimplementasikan secara sempurna, optimal. Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih? Kalau itu dijalankan secara optimal, maka disitulah kamu akan merasa bahagia. Termasuk daya makan, daya seks, hasrat untuk dihormati, hasrat. Itu kalau semuanya terlampiaskan secara optimal, maka disitulah orang menemukan kebahagiaan. Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas. Puas berarti merasa tuntas. Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia. Harta, apalagi kekayaan, apalagi materi, itu dalam dirinya sendiri nggak ada nilainya. Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita. Jadi kepuasan itu menunjukkan kebahagiaan. Dan berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak, ya enggak ngerti.
Kamu harus paham berapa kuatnya perutmu menampung makanan. Kalau enggak, makanan akan jadi bencana. Kamu harus ngerti titik di mana alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, nggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Nggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu, kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Kamu harus paham seluk-beluk jiwamu tadi. Yang daya-daya tadi. Oke, ketika pengetahuan sudah lengkap, kamu ngerti porsimu dan proporsimu, hidupnya jadi enak. Oh, kapasitasku sekian, berarti makanku paling banyak ya 2-3 piring lah. Kecuali, ya kalau gratis boleh lah ditambah 2,5, 3,5. Kemudian minumnya segelas, ya kalau mumpung gratis ya bawa 2 gelas lah. Kalau masih boleh ngambil lagi, bawa plastik atau bawa botol sendiri misalnya. Lo itu kan fakta paling enggak. Lo, ketika kamu tahu batas, berarti kalau sudah 3 piring, sudah. Jangan dilanjutkan 4 piring. Kalau dilanjutkan 4 piring, dia akan jadi sumber masalah. Nggak jadi bahagia. Nggak jadi puas. Istri cukup 1, kekuatanku 1. Kalau 2, enggak nyampe. Nggak kuat. Nah, itu ngukur kekuatan sendiri. Ya poligami kan boleh aja katanya Quran boleh. Tapi ukur kapasitas. Nah, kalau istrinya 1, kalau satu-satunya sedang libur, nggak ada cadangannya, Pak. Apa-apa itu kan ada cadangan. Wong, ya kan listrik mati, ada genset, kan tetap nyala. Lah kalau istri 1 off kan satunya on. Kalau dua-duanya off, ya berarti harus ada yang ketiga, Pak. Jadi ya, iya, oh mikirnya sampai ke situ. Oke ya, jadi sumbernya kebahagiaan itu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena dengan pengetahuan kamu ngerti batas, kamu ngerti titik puas, kamu ngerti kapan itu tuntas, kapan itu belum. Nah, di situ kuncinya kebahagiaan. Termasuk yo jiwa harus sempurna, implementasinya harus tuntas, dan seterusnya. Itu juga semua butuh pengetahuan. Kenapa tadi kamu sabar, kamu jujur kok merasa masih sumpek? Pengetahuanmu yang kurang tentang kejujuran dan kesabaran. Belajar lagi. Kamu sedang salah paham. Harusnya kamu pasti bahagia kalau sudah jujur. Nggak ada, saya menyesal Pak, jujur. Gara-gara jujur terus ada masalah. Enggak, mungkin kamu salah paham. Coba ditambah lagi pengetahuannya. Jangan-jangan itu bukan masalah. Jangan-jangan kalau kamu nggak jujur, masalahnya lebih besar. Nah, itu hubungan pengetahuan dan kebahagiaan. Seperti apa sih daya jiwa itu? Nah, ini teori jiwanya Farabi. Agak mirip dengan teori-teori jiwa yang kita temui dalam tradisi Neoplatonik. Oke. Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya, software-nya rohani. Dan software ini, daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan untuk makan, menggerakkan untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak. Itu daya jiwa. Dan itu otomatis kalian miliki, tidak perlu belajar. Sifatnya instinktif. Makan itu instinktif. Bayi baru lahir sudah punya insting untuk makan. Dia nggak perlu diajari, nggak perlu ibunya maksain ngasih makan. Dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan atau oleh apa ngomongnya ibunya itu, dia langsung ya. Jadi dia langsung bisa ngenyot, nggak perlu diajari bapaknya.
Jadi otomatis langsung, lo itu insting. Ya, dulu bapaknya juga insting juga, tapi tidak perlu. Itu daya daya gerak namanya. Itu otomatis, dorongan jiwanya otomatis. Kamu nggak pernah belajar kan yang cowok suka cewek, atau lihat itu kamu kepingin itu kan. Cuma itu sudah insting. Jadi itu lapar juga gitu, makan itu kan daya, kalau ada makanan kamu pingin. Kalau nggak makan lama, perutmu meronta-ronta minta makan. Ah, itu tanpa belajar. Gurumu nggak pernah ngajari, besok kalau sudah jam 12 siang kamu belum dikasih apa-apa, berarti itu namanya lapar. Carilah makanan, nggak. Otomatis itu sudah. Kamu lapar ya nyari makan. Bayi itu kalau nggak dikasih makan mungkin megang apa dimakan. Dibawa ke mulut, itu insting. Termasuk untuk memelihara, menghancurkan, dan seterusnya. Itu banyak yang sifatnya instinktif. Ya termasuk, saya lupa baca di filosofi apa, daya untuk melupakan sesuatu itu instinktif. Pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa, atau pengalaman yang tidak penting itu kamu lupa, itu insting. Tidak semua pengalaman teringat, dan biasanya dia masuk ke bawah sadar. Itu insting. Kamu kan nggak pernah secara sengaja, ini tak taruh di bawah sadar, ini taruh di atas sadar, ini taruh di samping sadar, nggak pernah. Itu insting. Jalan aja. Mana yang penting, tidak penting, akalmu langsung mensortir. Itu insting. Gerak untuk berkembang biak juga begitu, itu insting. Jadi kamu nggak perlu belajar, Pak, gimana ya Pak caranya kawin? Nggak usah, kamu mesti bisa. Nggak perlu dipelajari khusus, nggak perlu kamu nyari buku tentang itu, apalagi yang ada gambarnya. Ya, oke. Jadi daya gerak itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam. Jadi mungkin kalian nonton gambar apa, terus yang dalam tergerak, itu kan yang gerak sebenarnya dalam, yang itu hanya menstimulan aja. Karena ada juga yang nonton gambar nggak tergerak. Ya, yuk gambar apa dulu? Oke, yo. Saya nggak tahu ya, kalau saya ngomong gini, yang muncul di kepalamu gambar apa kira-kira? Loh, jangan salah, yang kamu masukkan di kepalamu itu ada sisanya loh, kelihatan. Jadi yang pernah lihat gambar kayak gimana, mesti wah, gambar yang kemarin dilihat muncul, atau yang dulu disimpan muncul lagi. Oke, daya untuk memori, mengoleksi yang ingin dikoleksi juga sifatnya insting. Kalian berangkat dari kos-kosan sampai masjid sini, misalnya ketemu berapa orang tadi, berapa motor, berapa mobil, kan kalian nggak bisa nyebut. Kenapa? Secara naluriah itu sama memorimu nggak direkam, kecuali yang secara sengaja kamu rekam. Kalau insting ini nggak ada, mungkin kamu repot sendiri. Tiap kali lihat sesuatu, masuk ingat. Tiap kali mau bingung dewe, datamu mesti ruwet di dalam. Oke, makanya orang jenius itu kadang sumpek sendiri hidupnya. Apa-apa ingat, apa-apa paham, itu kadang juga susah. Lebih enak agak on kayak kita ini, lebih lebih nyaman. Nggak ngerti, nggak terlalu paham. Ada orang gegeran debat, ya kita melongo aja ngomong apa, kuwi. Ya, ya kan? Yang debat stres, kita nyaman-nyaman aja, wong nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang itu penting. Itu daya jiwa juga untuk menyelamatkan diri. Jadi untuk keselamatan kadang-kadang ada daya-daya semacam itu. Yang kedua, daya mengetahui. Jadi ini yang disebut intelek, intelijensi. Jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional, rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri, ada intuisi, ada imajinasi dan lain sebagainya. Jadi merasa kasihan, merasa tidak nyaman, itu daya jiwa juga. Suka dan tidak suka, itu daya jiwa juga. Terus
Daya yang ketiga, daya mikir. Ya kalau di Al-Farabi, mikir itu ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Akal praktis itu, waduh, kok pengen ke belakang ya? Ini jauh di sana ya. Wah, nanti aja lah kalau sudah selesai anu. Itu akal praktis. Waduh, tehnya kok habis ya? Oh ini padahal sudah kosong, ada enaknya gimana? Keluar dulu sebentar ke depan, ono angkringan itu balik lagi. Nah itu akal praktis. Daripada ngantuk, itu akal praktis. Mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis. Namanya akal praktis. Yang kedua ada akal teoritis. Akal teoritis itu isinya tiga. Yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, yang ketiga akal mustafad. Akal potensial itu ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya, bukan bendanya. Jadi akal potensial itu sifatnya ideal, a priori. Jadi kalau kalian mikir misalnya kayak gini, masjid itu harusnya pusat peribadatan, juga pusat politik, juga pusat sosial. Itu dari akal ke akal. Ini namanya akal potensial. Sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel Kant. Tautologis, dari akal ke akal. Tidak butuh referensi dari dunia nyata. Mikir tentang kuda, tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa. Mikir tentang cantik, tidak butuh referensi cantik dalam realitas itu kayak gimana. Itu namanya akal potensial. Hidup ini, Islam itu damai. Islam itu tidak suka perang. Ngomong kayak gini itu kan hanya ada di kepala. Tidak melihat realitasnya umat Islam yang sejati itu kayak gimana. Nah, itu namanya akal potensial. Akal fisik. Yang kedua, akal biasa, akal habitual. Akal habitual itu ya melihat kayak gini, oh kayak gini tuh pengajian filsafat itu. Nah, nanti keluar, oh kayak gitu tuh angkringan itu. Yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual. Jadi kerja akal ketika dihadapkan dengan realitas. Kebenarannya, coraknya lebih a posteriori. Oh kayak gitu tuh yang namanya cakep itu. Berarti salah aku kemarin kan gitu. Nah, itu namanya akal aktual. Kalau tadi mungkin di kepalamu cantik itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kemudian hidungnya mancung, kemudian kan konsepnya kan gitu. Tapi begitu lihat itu akal potensial. Kalau akal aktual, loh ternyata bagi orang Afrika cantik itu kayak gitu. Bagi orang India cantik itu kayak gitu. Bagi orang Timor Leste cantik itu kayak gitu tuh. Nah, itu namanya akal aktual. Jadi nggak sama. Kamu mengidealkan cantik itu kulitnya putih, jangan-jangan temenmu bagi dia cantik itu ya bukan yang kulitnya putih. Ada nggak di sini yang lihat kulit putih bule itu malah nggak suka? Wah kulitnya kok putih gitu, kena matahari agak merah-merah, nggak seneng ah. Mending yang kuning langsat. Orang yang kuning, orang barat lihat yang kuning juga nggak suka. Ah kulit kok kayak gitu, rotok-rotok pucet, matanya sipit, antara merem sama melek nggak jelas misalnya. Nah, ya kan? Ada yang gitu. Atau kayak orang Afrika, bagi orang Afrika cakep itu yang rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam. Oh, baju seksi dia nggak suka, sukanya baju yang longgar kayak daster. Oh, itu berarti beda kan konsepnya. Kalau kamu nyarinya yang rambutnya lurus, bagi dia rambut lurus itu yo analoginya kayak rambutnya kuda. Rambut yang bagus itu yang keriting. Paling bagus yang keribu. Kalau ada rambut kayak gitu suka. Atau yang bibir yang tebal, yang besar radial itu. Jadi ya, iya.
anti slave pokoknya. Oke, itu akal aktual. Yang ketiga, akal mustafat. Akal mustafat itu akal yang geraknya tidak ke bawah tapi ke atas. Akal yang bisa kontak sama akal faal. Akal faal itu semacam sumber pengetahuan, sumber ilham, sumbernya wangsit, sumbernya laduni. Kita menyebutnya Allah, tapi para filsuf menyebutnya ya ada semacam entitas rasional. Kalau Plato menyebutnya dunia ide, kalau di Farabi disebut akal faal. Jadi yang bisa, jadi ada bagian dari akal kita yang bisa nyambung sama akal faal, namanya akal mustafat. Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir. Kalau mikir sendiri buntu, tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala. Nah, itu biasanya sumbernya akal faal. Akalnya namanya akal mustafat. Nah, dalam jiwa kita ada daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ini semua harus optimal. Kalau daya-daya ini optimal, kita akan bahagia. Dorongan-dorongan gerak, makan, minum, berkembang biak, optimal. Kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan, optimal. Prosesnya, daya berpikir juga optimal. Maka kita akan bahagia. Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian pas lagi galau, lagi stres, depresi, coba dicek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit. Daya gerakkah yang hubungannya sama insting, atau daya mengetahui hubungannya sama pengetahuan, atau daya berpikir hubungannya sama proses bernalar kita. Jangan-jangan kita salah mikir. Jangan-jangan kita pengetahuannya yang keliru. Atau jangan-jangan ada unsur-unsur instingtif naluriah yang tidak terpenuhi. Buktinya apa? Kalau kalian sedang lapar luar biasa kan terus galau, sumpek. Atau salah definisi. Misalnya kalian menganggap teroris adalah santri yang ngaji filsafat, kemudian nggak lulus, misalnya. Terus kalian merasa, wah aku ngaji filsafat dan nggak lulus, jangan-jangan aku teroris. Nah, itu salah definisi, pengetahuannya keliru. Yang ditabrak daya mengetahui. Dan yang ketiga, daya berpikir. Jangan-jangan proses berpikirmu tidak pas. Itu urusan a priori atau a posteriori. Kan, misalnya kamu punya rumus bahwa Islam itu agama damai. Terus kamu lihat fakta bahwa ternyata kok banyak umat Islam yang ngamuan ya. Banyak tawuran ya, itu kan tabrakan. Ditelusuri di mana, dan itu kan bikin galau. Nah, kalau kalian ngerti positioningnya, kamu nggak terlalu galau. Islam agama damai itu kan levelnya akal potensial. Ideal ada di kepala. Tapi dalam prakteknya mungkin tidak sejernih itu, sudah dipengaruhi macam-macam secara aktual. Kepastian benernya ya mari dikejar. Mungkin kadang-kadang kita juga butuh akal mustafat. Gimana sih inspirasi dari yang atas, ilham, wangsit, dan seterusnya. Nah, itu daya yang ada jiwa kita. Kontrollah daya-daya itu, maka hidupmu akan bahagia. Kuasai itu. Dengan menguasai ini, maka dimensi fisik akan ikut. Jadi ini asumsinya kayak Plato kemarin. Bahagia hidupmu itu kuncinya di jiwa. Kalau jiwanya beres, fisiknya juga beres. Oke,